Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang chapter 18 akuntansi menengah 2, yaitu terkait dengan pengakuan pendapatan. Saya sendiri, Asri Setiawati, NIM 2019 1231023. Lalu ada teman saya, Dini Nuraini, 2019 1231019. Lalu ada Rinka Oktaviani, NIM 2019 1231030. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rinka. Penjelasan yang pertama mengenai prinsip pengakuan pendapatan yang menunjukkan bahwa pendapatan diakui saat terdapat kemungkinan manfaat ekonomi yang akan mengalir kepada perusahaan dan manfaat tersebut secara andal. Kemudian ada 5 tahapan proses pengakuan pendapatan. Yang pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, identifikasi kewajiban kinerja yang terpisah dalam kontrak. Yang ketiga, tentukan harga transaksi. Kemudian yang keempat, alokasikan harga transaksi kewajiban kinerja yang terpisah. Kemudian yang kelima, diakuinya pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipenuhi. Yang pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat diberlakukan. Di dalam hal ini, Airbus telah menandatangani kontrak untuk pengiriman pesawat ke Cathay Pacific. Kemudian yang kedua, identifikasi kewajiban kinerja yang terpisah dalam kontrak. Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, pengiriman pesawat ke Cathay Pacific. Jika Airbus juga setuju untuk memelihara pesawat, kewajiban kinerjanya terpisah dicatat untuk perjanjiannya. Kemudian yang ketiga, ditentukannya harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan yang diterima dari pelanggan sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa. Dalam kasus ini, harga transaksinya sangat mudah, yaitu 100 juta US dollar. Kemudian yang keempat, dialokasikan harga transaksi kewajiban kinerja yang terpisah. Dalam kasus ini, Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja untuk mengirimkan pesawat ke Cathay Pacific. Kemudian yang kelima, diakuinya pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja yang dipenuhi. Airbus mengakui pendapatan yang sebesar 100 juta untuk penjualan pesawat ke Cathay Pacific jika memenuhi kewajiban kinerjanya dalam pengiriman pesawat ke Cathay Pacific. Dalam peninjauan kembali tahapan, ada 5 langkah pengakuan pendapatan. Langkah pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan kontrak, yaitu kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan. Dalam hal ini, ada yang tertulis, lisan, atau tersirat dari praktek bisnis, tergantung adatnya. Kemudian, akuntansi. Pendapatan tidak dapat diakui sampai adanya kontrak. Kemudian, perusahaan memperoleh hak untuk menerima pertimbangan dan mengasumsikan kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa. Kemudian ada hak dan kewajiban kinerja yang menimbulkan aset bersih atau kewajiban bersih. Lalu perusahaan tidak mengakui aset atau kewajiban kontrak sampai salah satu atau kedua belah pihak bekerja berdasarkan kontraknya. Di sini diasumsikan pada tanggal 1 Maret 2019, Margo Company menandatangani kontrak untuk mentransfer produk ke Sun Yon pada 31 Juli 2019. Kontraknya disusun di sedemikian rupa. Johnson diharuskan membayar harga kontrak sepenuhnya sebesar $5.000 pada 31 Agustus 2019. Harga pokok pengiriman barangnya adalah $3.000. Margo mengirimkan produk ke Sun Yon
pada 31 Juli 2019. Maka di sini di pertanyaannya ini, entry jurnal apa yang harus dibuat oleh perusahaan Margo untuk kontrak ini pada tahun 2019? Yaitu di sini dicatat pada ayat jurnal untuk pencatatan penjualan dan harga pokok penjualan yang terkait dari soal di atas, yaitu pada tanggal 31 Juli 2019, piutang usahanya menjadi 5.000, kemudian dikredit pendapatan penjualannya sebesar 5.000. Kemudian harga pokok penjualan ini sebesar 3.000, yaitu dari pengiriman barang. Kemudian di bagian sisi kreditnya, inventaris itu sebesar 3.000. Langkah kedua, kewajiban kinerja yang terpisah. Sebuah kewajiban kinerja adalah janji untuk memberikan yang berbeda produk atau layanan kepada pelanggan. Sebuah produk atau layanan menjadi berbeda jika pelanggannya mampu, pertama, mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa sendiri, yang kedua, bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sifat janji perusahaan adalah untuk mentransfer barang dan jasa individu kepada pelanggan, untuk mentransfer item gabungan untuk barang atau jasa manapun yang merupakan input. Di sini diasumsikan Tata Motors menjual mobil ke Market Auto Dealer dengan harga yang sudah termasuk layanan telematika selama 6 bulan seperti navigasi dan diagnostik jarak jauh. Layanan telematika tersebut secara teratur dijual secara mandiri oleh Tata Motor dengan biaya bulanan. Setelah periode 6 bulan, konsumen dapat memperbarui layanan ini di biaya dasar dengan Tata Motors. Pertanyaannya adalah, apakah Tata Motors menjual satu atau dua produk? Jika kita melihat tujuan Tata Motors, yaitu ternyata menjual dua bagian mobil dan layanan telematik. Keduanya ini berbeda, mereka bisa dijual terpisah dan tidak saling bergantungan. Kemudian yang kedua, Softtouch Incorporated melisensikan perangkat lunak hubungan pelanggan ke Lopez perusahaan. Selain menyediakan perangkat lunak itu sendiri, Softtouch menjanjikan untuk memberikan layanan konsultasi dengan menyesuaikan perangkat lunak secara ekstensif. Lingkungan teknologi informasi Lopez dengan mempertimbangkan total $600.000. Dalam hal ini, Softtouch menyediakan layanan yang signifikan dengan mengintegrasikan barang dan jasa, lisensi dan konsultasi layanannya menjadi satu item gabungan yang telah dikontrak oleh Lopez. Selain itu, perangkat lunak secara signifikan disesuaikan oleh perusahaan dengan signifikasi yang dinegosiasikan oleh Lopez. Lakukan fakta-fakta ini menggambarkan kewajiban kinerja tunggal atau terpisah, yaitu lisensi dan layanan konsultasinya ini berbeda, tetapi saling bergantungan dan karena itu harus diperhitungkan sebagai salah satu kewajiban kinerja. Langkah yang ketiga, yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksi, jumlah pertimbangan yang harus diterima perusahaan dari pelanggan. Dalam sebuah kontrak, seringkali mudah ditentukan karena customer setuju untuk membayar jumlah tetap. Kontrak lain, perusahaan harus mempertimbangkan pertimbangan variabel, nilai waktu dari uang, pertimbangan non-tunai, pertimbangan yang dibayarkan atau dibayarkan kepada pelanggan. Pertimbangan variabel ini itu harga tergantung pada cara yang mendatang. Mungkin termasuk kenaikan harga, diskon volume, rabat, kredit, bonus kinerja, atau royalti. Perusahaan memperkirakan jumlah pendapatan yang harus diakui dari pertimbangan variabel, yaitu nilai yang diharapkan, jumlah tertimbang probabilitas dalam kisaran yang memungkinkan jumlah pertimbangannya. Kemudian, jumlah paling mungkin, yaitu satu-satunya jumlah yang paling mungkin dalam kisaran yang memungkinkan hasil pertimbangannya, seperti
Mungkin sesuai jika perusahaan memiliki banyak kontrak dengan karakteristik yang serupa, kemudian dapat didasarkan pada jumlah hasil dan probabilitas yang terpisah. Kemudian, mungkin sesuai jika kontrak hanya memiliki dua kemungkinan hasil. Ilustrasinya, Peabody Construction Company menandatangani kontrak dengan pelanggan untuk membangun gedung seharga 100 ribu dolar atau 100 juta dolar dengan bonus kinerja sebesar 50 ribu dolar yang akan dibayarkan berdasarkan waktu penyelesaiannya. Jumlah bonus kinerja menurun sebesar 10% per minggunya untuk setiap tanggal penyelesaian yang disepakati. Persyaratan kontrak serupa dengan kontrak yang telah dilakukan Peabody sebelumnya, dan kepercayaan manajemen bahwa pengalaman seperti itu merupakan prediksi untuk kontrak ini. Estimasi manajemen bahwa ada kemungkinan 60% bahwa kontrak akan diselesaikan oleh tanggal penyelesaian yang disepakati. Kemungkinan 30% bahwa itu akan selesai 1 minggu yang terlambat, dan hanya 10% kemungkinan bahwa itu akan selesai 2 minggu yang terlambat. Maka, manajemen menyimpulkan bahwa metode pembobotan probabilitas adalah pendekatan yang paling efektif, prediktif, yaitu bagaimana seharusnya Peabody memperhitungkan pengaturan pendapatan ini, yaitu tepat waktu 60%. Kemungkinan ini kan 150.000 dari 60%, yaitu 90.000 dolar. Yang terlambat 1 minggu, peluangnya ini sebesar 30% dari 145.000, yaitu 43.500 dolar. 43.500 dolar. Yang terlambat 2 minggu itu sebesar 10%, yang kemungkinan ini sebesar 140.000. Ini kenapa menurun? Karena kan dari yang tepat waktu, yang terlambat 1 minggu, dan yang terlambat 2 bulan, dia menurun tiap waktunya ini 5.000 dolar. Maka di sini hasilnya sebesar 147.000 dolar 500. Maka hasil yang paling mungkin jika manajemen yakin mereka akan memenuhi tenggat waktu dan menerima bonus sebesar 50.000 dolar, harga total transaksi akan menjadi 150.000 dolar hasil dari probabilitas yang 60% itu. Kemudian, perusahaan hanya mengalokasikan pertimbangan variabel jika yang dijamin secara wajar bahwa itu akan berhak atas jumlahnya. Perusahaan hanya mengenali pertimbangan variabel jika, pertama, mereka memiliki pengalaman dengan kontrak yang serupa dan sedang mampu memperkirakan jumlah pendapatan yang kumulatif. Yang kedua, berdasarkan pengalaman, mereka tidak mengharapkan yang signifikan kembalikan pendapatan yang sebelumnya yang telah diakui. Jika kriteria ini tidak dipenuhi, maka pengakuan pendapatan akan dibatasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Asri. Baik, selanjutnya itu terkait dengan nilai waktu dari uang. Jadi, ketika kontrak atau transaksi penjualan melibatkan yang signifikan komponen pembiayaan. Yang pertama itu ada bunga yang masih harus dibayar sebagai imbalan untuk dibayar pada waktunya. Lalu, yang kedua, ada nilai wajar ditentukan baik dengan mengukur pertimbangan diterima atau dengan mendiskontokan pembayaran menggunakan suku bunga yang diperhitungkan. Lalu ada laporan perusahaan sebagai beban bunga atau bunga pendapatan. Di sini ada ilustrasinya. Pada 1 Juli 2019, perusahaan SEK menjual barang ke perusahaan hibah sebesar 900.000 dolar sebagai imbalan atas wesel yang berjangka waktu 4 tahun, tanpa bunga, dengan uang muka sejumlah 1.416.163 dolar. Harga barang di buku SEK sebesar 590.000 dolar. Pertanyaannya, berapa pendapatan yang harus dicatat perusahaan SEK pada 1 Juli 2019? Lalu,
Yang kedua, berapa banyak pendapatan yang harus dilaporkan terkait transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi untuk jurnal entry-nya itu pada tanggal 1 Juli 2019, yang didapat itu ada piutang pada pendapatan penjualan sebesar 900.000, lalu ada harga pokok penjualan pada inventaris sebesar 590.000 dolar. Next. Lalu di sini ada pertimbangan non-tunai barang, jasa, atau pertimbangan non-tunai lainnya. Jadi di sini perusahaan terkadang menerima kontribusi, misalnya sumbangan dan hadiah. Lalu pelanggan terkadang menyumbangkan barang atau jasa seperti itu sebagai peralatan atau tenaga kerja, sebagai pertimbangan atas barang disediakan atau layanan dilakukan. Lalu, perusahaan umumnya mengakui pendapatan atas dasar tersebut dari nilai wajar dari apa yang diterima. Lalu di sini terkait dengan dibayar atau hutang kepada pelanggan. Jadi, mungkin termasuk diskon, rabat volume, kupon, atau produk gratis, atau layanan. Lalu, bahwa secara umum, unsur-unsur tersebut mengurangi pertimbangan diterima dan pendapatan harus diakui. Lalu di sini untuk langkah keempat, yaitu mengalokasikan harga transaksi untuk dipisahkan kewajiban kinerja. Penjelasannya di sini bahwa berdasarkan nilai wajar relatif mereka. Lalu, ukuran terbaik dari nilai wajar adalah apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam menjual barang atau jasa secara mandiri. Lalu, jika tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan perkiraan terbaik mereka tentang apa yang mungkin dijual, barang atau jasa sebagai standar satuan. Untuk yang langkah kelima, yaitu mengenali pendapatan kapan atau sebagai masing-masing kewajiban kinerja dipenuhi. Penjelasannya di sini bahwa perusahaan memenuhi kewajiban kinerjanya ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa. Di sini perubahan indikator kontrol. Ada yang pertama, perusahaan berhak atas pembayaran aset. Yang kedua, telah mengalihkan hak legal atas aset. Yang ketiga, perusahaan telah mengalihkan kepemilikan fisik aset. Lalu, pelanggan memiliki risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan. Dan yang kelima, pelanggan telah menerima aset. Lalu untuk penjelasan mengakui pendapatan dari kewajiban kinerja berakhir waktu. Di sini penjelasannya itu ukur kemajuan menuju penyelesaian. Bahwa metode untuk mengukur kemajuan harus menggambarkan transfer kontrol dari perusahaan ke pelanggan. Lalu yang paling umum adalah biaya untuk biaya dan unit pengiriman metode atau cost to cost. Lalu untuk tujuan metode adalah untuk mengukur tingkat kemajuan dalam hal biaya, unit, atau nilai tambah. Lalu di sini mengenai accounting for revenue recognition issue. Jadi terkait dengan akuntansi dalam pendapatan ini. Jadi yang pertama itu sales return and allowance. Jadi penjelasannya, hak pengembalian diberikan untuk produk atau berbagai alasan, misalnya ketidakpuasan dengan produk. Lalu, perusahaan yang mengembalikan produk menerima apapun kombinasi berikut ini. 1. Pengembalian dana penuh atau sebagian dari setiap pembayaran yang dibayarkan. Yang kedua, kredit yang dapat digunakan untuk jumlah yang terhutang atau yang akan menjadi hutang kepada penjual. Yang ketiga, produk lain sebagai gantinya. Lalu yang kedua yaitu terkait credit sales with return and allowance. Di sini ilustrasinya, asumsikan bahwa pada 12 Januari 2019, Pendant NF menjual 100 kamera masing-masing seharga 100 euro secara kredit ke Amaya SA. Pendant mengizinkan Amaya untuk mengembalikan kamera yang tidak digunakan dalam waktu 45 hari setelah pembelian. Biaya setiap produk adalah 60 euro. Pendant memperkirakan bahwa 1. 3 produk akan dikembalikan.
Dua, biaya pemulihan produk tidak akan material. Yang ketiga, produk yang dikembalikan diharapkan untuk dijual kembali dengan keuntungan. Jadi jawabannya dalam pencatatan penjurnalnya itu pada tanggal 12 Januari 2019, eh, yaitu akunnya itu piutang pada pendapatan yaitu masing-masing 10.000 dari 100 dikali 100 euro. Lalu ada juga cost of goods sold atau harga penjualan pada persediaan yaitu masing-masing sebesar 6.000. Next, masih kasusnya terkait credit share with return and allowance bahwa pada 24 Januari Amaya mengembalikan dua kamera. Pada 31 Januari, Vanden menyiapkan laporan keuangan dan memutuskan bahwa kemungkinan hanya satu kamera lagi yang akan dikembalikan. Vanden membuat entry berikut, yaitu jurnalnya itu sell return and allowance pada account receivable, yaitu sebesar 200 didapat dari mana tadi kan harganya 100 euro ya, terus dikali 2. Lalu jurnal lagi return inventory pada cost of goods sold sebesar 120. Masih sama juga kasusnya, yaitu di sini Vanden awalnya memperkirakan hasil yang paling mungkin adalah 3 kamera akan dikembalikan. Vanden yakin perkiraan awal benar dan membuat jurnal penyesuaian berikut untuk memperhitungkan pengembalian yang diharapkan pada 31 Januari 2019. Jadi untuk mencatat penjualan yang diharapkan pada 31 Januari 2019 yaitu sales return and allowance pada allowance for sales return and allowance masing-masing 100. Lalu untuk record expected return of the one kamera, jadi untuk satu kamera itu estimate inventory return pada COGS masing-masing sebesar 60. Masih sama, jadi di sini untuk laporan keuangannya sales revenue itu masih sebesar 10.000 dikurangi dengan sales return and allowance 300, lalu net sale-nya 9.700, COGS-nya itu 5.820, lalu gross profit-nya 3.880 dolar. Untuk posisi Januari pada tanggal 31, account receivable-nya menjadi 9.800 dikurangi dengan allowance for sales return and allowance sebesar 100, account receivable net-nya sebesar 9.700 dan return inventory termasuk estimate yaitu sebesar 180. Ini masih sama ya laporan keuangannya di sini gross profit-nya 3.880. Untuk posisi 31 Januari 2019 untuk kas-nya itu sebesar 10.000, return inventory-nya itu 180 dan account payable-nya itu 300 dari 200 ditambah 100 dolar. Next. Lalu ada repurchase agreement atau perjanjian pembelian kembali. Jadi di sini penjelasannya memungkinkan perusahaan untuk mentransfer aset ke pelanggan, tetapi memiliki kewajiban tanpa syarat atau maju atau hak tanpa syarat atau opsi panggilan untuk membeli kembali aset di kemudian hari. Jika kewajiban atau hak untuk membeli kembali lebih besar dari atau sama dengan harga jual, maka transaksi adalah transaksi pembiayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rinka. Repurchase agreement. Ya, di sini ada ilustrasinya, yaitu Morgan Ltd. Dealer peralatan menjual peralatan pada 1 Januari 2019 kepada Land Company seharga 100.000 dolar. Ia setuju untuk membeli kembali peralatan kewajiban tanpa syarat ini pada tanggal 31 Desember 2020 dengan harga 121.000 dolar. Pertanyaannya, bagaimana Morgan Incorporated harus mencatat transaksi ini?
yaitu dengan mengasumsikan tingkat bunganya ini sebesar 10% yang diperhitungkan dari perjanjian. Morgan membuat jurnal berikut untuk mencatat pembiayaannya itu pada 1 Januari 2019, cash-nya ini sebesar 100.000, kemudian di debitnya ini dari 100.000, kemudian juga mencatat bunga pada 31 Desember 2019 yaitu interest expense-nya ini 10.000, kemudian di kreditnya ini dicatat yaitu liability to land company-nya yaitu sebesar $10.000 dari $100.000 dikali 10% dari bunga yang diasumsikan itu. Kemudian organ ini mencatat interest and retirement of liability pada land, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu interest expense-nya ini sebesar 11.000, liability-nya ini dikreditkan sebesar 11.000 dari 110.000 dikali 10.000, 10%. 110.000 ini didapat dari yang tadi $100.000 ditambah 10.000. Kemudian di bagian debitnya ini dicatat liability to land construction sebesar 121.000. Kemudian dikreditkan yaitu cash-nya ini sebesar 121.000. Didapat dari yang $100.000 ditambah $10.000 yang bunga, kemudian ditambah 11.000 yang bunga juga. Kemudian accounting for revenue recognition ISO, bill and hold agreement, yaitu peraturan tagihan dan penahanan. Yaitu penjelasannya, kontrak ini merupakan kontrak di mana entitas menagih pelanggan untuk suatu produk, tetapi entitas mempertahankan kepemilikan fisik produk sampai suatu saat yang akan di masa depannya, yaitu hasil ketika pembeli belum siap menerima pengiriman tetapi menerima hak milik dan menerima tagihan. Di sini ada ilustrasinya. Butter AS menjual 450.000 dengan harga 280.000 perapian pada tanggal 1 Maret 2019 ke kedai kopi lokal Baristo yang berencana memperluas lokasi di sekitar kota. Berdasarkan perjanjian tersebut, Baristo memiliki butler untuk menahan perapian ini di gudangnya sampai kedai kopi baru yang akan ditinggali perapiannya sudah siap. Judulnya diteruskan ke Baristo pada saat kesepakatan yang tertanda yang sudah disepakati. Pertanyaannya, kapan butler harus mengakui pendapatan dari ini, pengaturan dari tagihan dan tahanan? Yaitu jawabannya, butler menentukan kapan ia telah memenuhi kewajiban kinerjanya untuk mentransfer produk dengan mengevaluasi kapan Baristo memperoleh kendali atas produknya itu. Kemudian, agar Baristo telah memperoleh kendali atau produk dalam tagihan dan penangguhan peraturan, semua kriteria ini yang harus dipenuhi. Yang pertama, alasan peraturan tagihan dan penahanan harus substantif. Yang kedua, produk harus diidentifikasi secara terpisah sebagai pemilik Baristo. Yang ketiga, produk saat ini harus siap untuk transfer secara fisik ke Baristo. Yang keempat, butler tidak dapat memiliki kemampuan untuk menggunakan produk atau mengarahkannya ke produk lain. Dalam kasus ini, tampaknya kriteria di atas terpenuhi, dan oleh karena itu, pengakuan pendapatan harus diizinkan pada saat kontrak ditandatangani, yaitu pada saat 1 Maret 2019, butler makes the following entry. Dia mencatat bill and hold sales and related cost of goods sold, yaitu account receivable-nya ini di bagian debit sebesar 450.000,
dan dikreditkan sales revenue ini sebesar 450.000. Kemudian dia juga mencatat cost of goods sold itu sebesar 280.000 dari yang di soal itu, dan dikreditkan inventory-nya sebesar 280.000. Accounting for revenue recognition issue. Principle agen relationship. Kewajiban kinerja kepala sekolah adalah menyediakan barang atau melakukan layanan untuk pelanggan. Kewajiban kinerja agen adalah mengatur pokok untuk menyediakan barang atau jasa pada pelanggan. Contohnya, kapal di sini dicontohkan itu kapal pesiar, perusahaan perjalanan pilihan, agen memfasilitasi pemesanan tamasya pesiar dengan mencari pelanggan untuk kabupaten perusahaan kapal, yaitu kepala sekolah, yaitu Kemudian agen memfasilitasi penjualan berbagai layanan seperti persewaan mobil, maka pendapatan untuk agen adalah jumlah komisi yang telah diterima. Kemudian accounting for revenue recognition issue, di sini ada pengiriman barang, yaitu penjelasannya produsen atau grossi mengirimkan barang tetapi menahan hak atas barang yang sampai dijual. Kemudian kapal pengirim atau pabrikan atau grosir, yaitu barang dagang ke penerima seperti dealer yang bertindak sebagai agen pengiriman dalam menjual barang dagangannya. Kemudian penerima barang mendapatkan keuntungan dari penjualannya, seperti membawa barang dagangan sebagai inventaris. Kemudian penerimaan barang membuat komisi atas penjualannya. Jaminan. Dua jenis jaminan untuk pelanggan. Yang pertama, produk memenuhi sertifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual, yaitu garansi sudah termasuk dalam harga jual, garansi tipe jaminan. Di sini harus punya garansinya. Kemudian yang kedua, tidak termasuk dalam harga jual produk. Garansi ini yaitu jenis layanan, dicatat sebagai kewajiban kinerja tersendiri. Kemudian, biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Pembayaran biasanya dari pelanggan sebelumnya, yaitu pengiriman suatu produk, kemudian kinerja pada suatu layanannya. Umumnya berkaitan dengan inisiasi, aktivitas, atau pengaturan barang atau layanan yang akan disediakan dilakukan di masa yang akan mendatang. Kebanyakan kasus, pembayaran di muka tidak dapat dikembalikan. Contohnya, biaya keanggotaan di klub kesehatan, biaya aktivitas untuk telepon, internet, atau kabel. Presentation, kontrak aset and liabilitas, aktiva dan kewajiban kontrak. Aset kontrak terdiri dari dua jenis. Yang pertama, hak dapat tanpa syarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya. Yang kedua, hak bersyarat untuk menerima pertimbangan karena perusahaan lebih memenuhi satu kewajiban kinerja tetapi harus memenuhi kewajiban kinerja lain sebelum dapat menagih ke pelanggan. Di sini ada contoh dari kontrak asset recognition and presentation, yaitu di sini ada contoh kontrak aset pada 1 Januari 2019, Vin ASA menandatangani kontrak untuk mentransfer produk A dan produk B ke Obermann Overstock seharga 100.000. Kemudian kontrak menentukan bahwa pembayaran produk A tidak akan terjadi hingga produk B juga dikirim. Dengan kata lain, pembayaran tidak akan terjadi hingga produk A dan B ditransfer ke Obermann. Fine menentukan stand alone pada harga jualnya sebesar 30.000 untuk produk A dan 70.000 untuk produk B. Fine mengirimkan produk A ke Obermann pada 1 Februari 2019. Pada 1 Maret 2019, Fine mengirimkan produk B ke Obermann. Pertanyaannya, entry jurnal apa yang harus dibuat oleh perusahaan Fine sehubungnya dengan kontrak ini pada tahun
2019, yaitu pada 1 Februari 2019 dia mencatat kontrak aset sebesar 30.000, yaitu pada produk A. Kemudian sales revenue-nya ini sebesar 30.000. Pada tanggal 1 Februari, Fin kan tidak mencatat piutang karena memang demikian, tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menerima yang 100.000, kecuali jika dia sudah mentransfer produk B ke Oberman. Saat Fin mentransfer produk B pada bulan 1 Maret 2019, dia mencatat account receivable ini sebesar 100.000, kemudian kontrak aset ini sebesar 30.000, sales revenue-nya 70.000. 70.000 dari yang produk B, kontrak aset yang 30.000 dari produk A, kemudian account receivable ini dari yang perjanjian tadi yang kata dia transfer produk A dan B, maka akan menerima 100.000-nya ini. Contract modification, separative performance obligation, kewajiban kinerja yang terpisah. Catatan sebagai kontrak baru jika kedua hal berikut terpenuhi dengan kondisi yang terpenuhi. Yang pertama, barang atau jasa yang dijanjikan itu berbeda, misalnya perusahaan menjual secara terpisah dan sebenarnya tidak saling bergantung dengan barang dan jasa lain. Kemudian, perusahaan berhak menerima sejumlah pertimbangan yang mencerminkan penjualan mandiri, harga barang atau jasa yang dijanjikan. Ini adalah kondisi yang harus dipenuhi untuk kewajiban kinerja yang terpisah. Misalnya, Crandall Company memiliki kontrak untuk menjual 100 produk ke pelanggan seharga 10.000. 10.000 ini per produk ini 100 di berbagai titik waktu selama periode 6 bulan. Kemudian setelah 60 produk dikirim, kemudian dia mengubah kontrak dengan berjanji untuk mengirimkan 20 kontrak lain produk dengan tambahan 1.900 atau 95 dolar per produknya, yang merupakan harga jual produk yang berdiri sendiri pada saat kontrak modifikasi. Maka secara perusahaan secara teratur menjual produk secara terpisah. Maka di sini dicatat yang diberikan kontrak barunya ini, Crandall mengakui tambahan, yaitu original kontraknya ini sebesar 4.000, didapat dari 100 unit dikurang 60 unit dikali 100 dari harga per produknya. Kemudian ada produk yang barunya ini sebesar 1.900, didapat dari yang 20 unit dikali 95 dari harga per produknya, maka total revenue-nya sebesar 5.900. Contract modification. Kemudian ada lanjutan dari contract modification, yaitu modifikasi calon, prospective modification, yaitu perusahaan harus memperhitungkan pengaruh perubahan dalam periode masa yang akan datang jika perubahan mempengaruhi keduanya. Kemudian perusahaan harus mengubah hasil yang dilaporkan sebelumnya. Misalnya untuk Candle yang tadi, jumlah tersebut diakui sebagai pendapatan untuk masing-masing perusahaan produk, yang tersisa akan menjadi harga campuran ini sebesar 98,33 dolar. Dihitung sebagai berikut, yaitu produk tidak diterima berdasarkan kontrak asli sebesar 4.000 dari 100 dikali 40. Yaitu. Kemudian produk yang akan dikirim berdasarkan kontraknya ini yang sudah dimodifikasi sebesar 1.900 dari 95 dolar dikali 20. Maka total revenue yang tersisa dari 4.000 ditambah 1.900 itu 5.900. Revenue per remaining unit yaitu 5.900 dibagi yang 60 dari yang tadi, maka hasilnya sebesar 98,33, yaitu modifikasi calon. Ini contoh dari modifikasi calon prospektif.
modification. Kemudian biaya untuk memenuhi kontrak, penjelasan mengenai biaya untuk memenuhi kontrak. Perusahaan membagi biaya pemenuhan, biaya perolehan kontrak menjadi dua kategori. Yang pertama, mereka yang memunculkan aset. Yang kedua, yang dibebankan pada aset terjadinya. Kolektibilitas, kemudian ada kolektibilitas resiko kredit yang tidak dapat dibayar oleh pelanggan sesuai dengan kontrak. Kemudian, apakah perusahaan akan dibayar bukanlah pertimbangan dalam menentukan dari pengakuan yang pendapatan. Kemudian, jumlah yang diakui sebagai pendapatan ini tidak disesuaikan dengan resiko kredit pelanggan. Disclosure, perusahaan mengungkapkan secara kualitatif dan kuantitatif informasi tentang hal berikut. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan, penilaian yang signifikan, aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kontrak, perusahaan yang menyediakan berbagai pengungkapan. Yang pertama, pemilihan pendapatan, rekonsiliasi saldo kontrak, sisa kewajiban kinerja, biaya untuk mendapatkan atau memenuhi kontrak, pengungkapan kualitatif lainnya, kemudian penilaian yang dari perubahan signifikan yang lebih mendalam, pendapatan minimum tidak tunduk pada pertimbangan variabel paksaan. Kemudian pengakuan pendapatan sharing pendapatan waktu, revenue recognition over time, yaitu pengakuan pendapatan seiring waktu, yaitu di bawah keadaan tertentu, perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu. Konteksnya yang paling menonjol yaitu pendapatan dapat diakui dari waktu ke waktu pada akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak jangka panjang seringkali menyatakan bahwa penjualan pembangunan dapat menagih kembali pada interval tertentu. Contohnya, pengembangan pesawat militer dan komersial, sistem pengiriman senjata, perangkat keras eksplorasi ruang angkasa. Jika kriteria yang 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu. Jika dapat memperkirakannya secara wajar, maka kemajuan untuk ini akan menuju pada kepuasan kinerja kewajibannya. Perusahaan masing-masing mengakui pendapatan dan laba kotornya, yaitu pada periode berdasarkan kemajuannya, konstruksi yang disebutkan sebagai metode presentasi pada penyelesaiannya. Kemudian, dari yang tadi, jika kriterianya tidak terpenuhi, perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor pada kontraknya ini selesai, disebut sebagai metode pemulihan biaya. Labanya ini 0 jika tidak terpenuhi kriterianya. Kemudian metode presentasi penyelesaian, mengukur kemajuan menuju penyelesaian. Hal ini untuk mengukur masukan ini yang paling populer digunakan untuk menentukan kemajuan penyelesaian dengan dasar biaya ke biaya. Rumus presentasi penyelesaian cost to cost basic, yaitu biaya yang terjadi hingga saat ini dibagi dengan estimasi terbaru untuk biaya total. Maka ketemu presentase penyelesaiannya. Kemudian untuk rumus menentukan pendapatan total yang akan diakui hingga saat ini, yaitu pendapatan yang akan diakui hingga saat ini didapat dari presentase penyelesaian dikali dengan perkiraan pendapatan total bruto. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Asri materinya. Ya, jadi di sini ini contohnya ya untuk metode presentasi penyelesaian atau cost to cost basis. Jadi mengilustrasikan bahwa Hardat Construction Company terikat kontrak untuk membangun jembatan senilai 4.500.000 euro dengan estimasi biaya 4 juta euro. Kontrak tersebut akan dimulai pada bulan Juli 2020 dan jembatan akan selesai pada bulan Oktober 2012. Data berikut berkaitan dengan periode konstruksi. Perhatikan
bahwa pada akhir tahun 2011, Hardad merevisi perkiraan biaya total dari 4.000 euro menjadi 4.050 euro. Ya, jadi di sini ada biaya hingga saat ini, perkiraan biaya penyelesaian, lalu kemajuan penelitian tahun berjalan, terus kas yang diperoleh selama tahun berjalan. Lalu di sini untuk jurnalnya ya, yaitu untuk mencatat biaya konstruksi gitu. Bahwa contoh ini biaya yang terjadi hingga saat ini adalah sebuah ukuran dari perkembangan menuju penyelesaian. Untuk menentukan hal ini, Haddad mengevaluasi biaya yang muncul hingga saat ini sebagai proporsi perkiraan total biaya yang akan timbul pada proyek ini. Perkiraan pendapatan, biaya, dan laba bruto yang akan diakui oleh Haddad setiap tahunnya dihitung sebagaimana yang ditunjukkan pada ilustrasi. Next. Lalu ada tadi kan ada metode penyelesaian ya. Yang ini metode pemulihan atau zero profit. Jadi metode ini mengakui bahwa pendapatan hanya dari pengakuan biaya yang diekspektasi dapat dipulihkan. Biasanya contohnya itu untuk proyek jembatan. Lalu ada yang lain-lainnya itu pengakuan pendapatan lain yaitu terkait dengan pengaturan jasa. Jadi pengakuan pendapatan jasa saat perusahaan telah melakukan tindakan jasa yang diberikan. Lalu untuk yang kedua, pengaturan multiply deliverable menggunakan prinsip pengakuan pendapatan umum untuk setiap elemen perjanjian yang memiliki nilai terpisah. Setelah unit akuntansi terpisah ditentukan, jumlah yang dibayarkan untuk perjanjian tersebut dialokasikan pada unit-unit yang terpisah berdasarkan nilai wajar relatif. Lalu untuk bunga, royalti, dan dividen mengikuti akuntansi akrual dengan menggunakan metode bunga efektif. Royalti diakui sesuai dengan jangka waktu perjanjian, biasanya secara garis lurus selama masa perjanjian. Dividen diakui pada tanggal diumumkan. Lalu yang keempat, pertambahan atau akresi, itu menerapkan perlakuan akresi untuk aset biologis yang naik nilainya karena pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima, penyelesaian produksi, mengakui pada penyelesaian produksi untuk mineral dan sumber daya pertimbangan lainnya. Next. Lalu ada pengakuan pendapatan untuk transaksi waralaba. Jadi, dalam menghitung penjualan waralaba, perusahaan harus menganalisis transaksi dan dengan mempertimbangkan semua keadaan. Menggunakan penelitian dalam memilih satu atau lebih basis pengakuan pendapatan. Kemudian, perusahaan harus memantau situasi dalam jangka waktu yang lama. Lalu, perusahaan waralaba mendapatkan dari dua sumber, yaitu penjualan waralaba awal dan aset atau jasa terkait, dan yang kedua itu sumbernya dari fee yang berlangsung berdasarkan operasi waralaba. Next. Demikian yang presentasi untuk chapter 18 terkait pengakuan pendapatan. Lalu di sini kita akan menjawab soal tentang chapter 17. Itu dengan investasi. Jadi di sini untuk E17 jenis-jenis klasifikasi investasi ini bisa dilihat di sini ya, kasus-kasusnya ya. Yang A itu kategorinya apa, yang B itu apa, C itu apa, E sama F itu yang apa gitu. Next. Jadi jawabannya itu yang A itu 2, yaitu merupakan kategori investasi hutang dimiliki untuk dikumpulkan dan dijual. Di sini kan. Terus yang kedua itu 4, masuknya ke perdagangan investasi ekuitas. Nih, yang 10%. Lalu yang C itu kedua, investasi hutang dimiliki untuk dikumpulkan dan dijual. Lalu yang D itu investasi hutang dimiliki untuk ditagih. Yang E juga sama, investasi hutang dimiliki untuk ditagih. Lalu yang keempat itu, yang F itu 4, maksudnya investasi ekuitas non perdagangan. Next. Lalu yang terkait dengan entry dan pelaporan investasi ekuitas, bahwa Player Corporation membuat investasi ekuitas senilai $73.000 dan mengklasifikasikannya sebagai non-perdagangan. Pada tanggal 31 Desember, nilai wajar investasi adalah $67.000. Jadi, jurnal untuk melaporkan investasi dengan benar itu
unrealized holding gain or loss equity sebesar 6.000 pada fair value adjustment sebesar 6.000. Unrealized holding gain or loss equity dilaporkan sebagai komprehensif lainnya pendapatan dan sebagai komponen terpisah dalam ekuitas dan tidak masuk ke dalam laba bersih. Akun penyesuaian nilai wajar adalah akun penilaian terkait akun investasi. Next. Lalu untuk yang terkait penurunan nilai. Jadi di sini kasusnya itu Elena Company memiliki investasi berikut pada tanggal 31 Desember 2019. Investasi dalam sekuritas hutang perusahaan Foursquare sebesar $3.300.000. Lalu nilai tercatat dan nilai wajar penyertaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sama. Investasi utang Elena dianggap dimiliki untuk ditagih. Pada tanggal 31 Desember 2020, sekuritas investasi hutang Foursquare bernilai menjadi $2.500.000. Asumsikan bahwa investasi ini mengalami penurunan nilai. Yang pertama, pertanyaannya, jadi siapkan jurnal untuk mencatat penurunan nilai efek-efek tersebut pada tanggal 31 Desember 2020. Yaitu jurnalnya loss on impairment pada debt investment, yaitu masing-masing 18.000, yaitu didapat dari $3.300.000 dikurangi dengan $2.500.000. Untuk yang soal B, dengan asumsi nilai wajar dari investasi utangnya adalah $2.950.000. Jurnalnya seperti apa untuk dicatat di tahun 2021? Yaitu debt investment pada recovery of impairment loss, masing-masing sebesar $450.000. Lalu yang C itu buat jurnal per 31 Desember 2021 dengan asumsi efek-efek ini tidak mengalami penurunan nilai. Abaikan entry pendapatan bunga. Ya, berarti ini loss impairment pada debt investment, yaitu masing-masing sebesar $350.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada beberapa yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Terima kasih.